Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin untuk tim dosen teaching ada Bapak Mujiono di Ungaran yang masih setia mendampingi di sana tentang perangkat keras. Saya yakin untuk materi perangkat keras ini sepertinya sudah paham semua ya, karena hampir semuanya kayaknya nggak mungkin nggak pernah pegang komputer, nggak pernah istilahnya menggunakan komputer, kayaknya semua sudah pakai, apalagi kemarin kan ada sistem tes juga ya di situ ya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat memang untuk perangkat keras ini kita lebih secara spesifik ke bentuknya, modelnya, jenisnya, penggunaannya untuk apa, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan pada seperangkat komputer itu terdapat beberapa komponen, di mana komponen itu dikenal dengan istilah hardware atau perangkat keras. Di mana setiap komputer itu dirancang dengan spesifikasi perangkat keras tersendiri. Oleh karena itu dari sisi performa, kecepatan, keunggulan ya, dari setiap komputer itu bisa variatif sekali di sini, tidak sama ya. Nah, semakin tinggi spesifikasi hardware-nya, biasanya akan makin bagus pula kinerja. Nah, jadi komponen fisik dari komputer yang mendukung eksekusi instruksi ini biasanya disebut dengan perangkat keras. Kira-kira hubungannya apa dengan OS di sini? OS itu menjadi perantara antara hardware dan softwarenya. Ya, nah kita lihat peran OS-nya sendiri terhadap hardware itu apa? Dia bisa mengelola penggunaan perangkat keras. Jadi kita bisa lihat kan di contoh tadi pada manajemen memori itu di sekian drive itu ada beberapa memori yang bisa dipakai. Ada free space-nya juga. Nah ini kan pengelolaan seperti ini. Ya, kita bisa mengelola hard disk yang kita miliki di situ. Nah ini salah satu contohnya. Kemudian di sini juga memberikan semacam atraksi agar aplikasi itu dapat berjalan tanpa mengetahui detail hardware-nya. Jadi kadang-kadang tuh kita nggak melihat ke situnya ya. Aplikasi yang penting dijalankan, diinstal ternyata nggak kuat. Ada nggak yang seperti itu? Banyak ya. Misalkan katakanlah kayak eh, ini ya, Dreamweaver itu kan gede tuh ya, cukup gede juga ini apa yang digunakan. Nah, kalau komputer yang dipakai itu mungkin speknya juga kurang, meskipun dia bisa menjalankan, tapi kan lambat ya. Bahkan mungkin ada beberapa komponen di dalam aplikasi itu yang nggak jalan gitu. Karena memang nggak support di situ. Bisa jalan, tapi ada hal yang nanti akan mengganggu kinerja daripada komputer tersebut. Ya, itu tadi yang mempengaruhi ke ini tadi ya spesifikasi. Nah, kemudian biasanya dari perangkat keras ini kita melihat dari pengertiannya ya secara fisik itu bisa dilihat, bisa disentuh, diketahui bentuknya seperti apa, kemudian keberadaan hardware pada komputer itu sangat vital. Setiap perangkat keras itu memiliki fungsinya masing-masing. Dengan begitu, setiap hardware itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dalam perangkat komputer itu harus terdiri dari beberapa perangkat keras, ya, seperti ada motherboard, hard disk, kartu memori, CPU, dan sebagainya. Dan semua komponen itu saling mendukung sehingga komputer bisa terus beroperasi. Nah, di sini ya kita ini gambar apa ini yang tahu? Mungkin sering megang atau mungkin pernah megang. PCB Bu. Sekali nih ada yang jawab juga ya di Zoom. Nah, jadi ini ada beberapa gambar secara fisik yang bisa dilihat ya. Kemudian kita melihat dari perangkat keras itu fungsinya ya untuk beberapa jenisnya dibedakan. Jadi ada perangkat keras yang fungsinya itu untuk input saja. Ada perangkat keras yang fungsinya untuk pemrosesan data.
dan ada perangkat keras yang fungsinya untuk output. Nah, perangkat keras yang fungsinya untuk input ini untuk memasukkan data pada memori komputer. Contohnya adalah keyboard. Nah, itu ada perangkat peripheral pendukungnya seperti mouse dan scanner. Nah, kemudian ada perangkat keras untuk pemrosesan data, di mana hardware ini memiliki fungsi dalam mengolah data untuk mengeksekusi perintah. Apabila ada data yang dimasukkan, komponen utama dari hardware ini ada CPU, Central Processing Unit, ada juga sound card, ada kartu suara, ada VGA, dan ada motherboard. Ya. Nah, kemudian perangkat keras output ini memiliki fungsi untuk mengeluarkan atau menampilkan data. Kalau kita lihat di sini, monitor dan speaker itu perangkat utama. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Kemudian ada juga yang sifatnya atau fungsinya itu untuk menyimpan. Nah, terdapat dua hardware komputer untuk fungsi ini, untuk penyimpanan, yaitu RAM dan ROM. Ya. RAM ini untuk menyimpan yang sifatnya volatile, ya, sedangkan hard disk untuk menyimpan non volatile internal. Ada pula ROM ya sebagai media simpan dengan sifat non volatile. Jadi datanya itu tidak akan lenyap ketika listrik mati. Meskipun mati pun nggak akan lenyap ya karena dia permanen di sini ya. Sesuai namanya, kalau dia itu lenyap ketika mati, maka di sini sifatnya hanya read only. Umumnya dimanfaatkan sebagai firmware atau chip BIOS. Nah, kemudian ada juga perangkat keras yang fungsinya untuk kelistrikan. Agar sebuah komputer itu bisa beroperasi, pastinya membutuhkan yang namanya pasokan energi listrik. Adanya hardware ini berfungsi untuk menstabilkan tegangan atau daya listrik yang mengalir pada perangkat komputer. Disebut dengan power supply yang bermanfaat untuk mengelola sistem kelistrikan bagi setiap perangkat kerasnya. Biasanya dikoneksikan dengan staford atau stabilizer voltage. Fungsinya untuk menstabilkan daya listrik sebelum nantinya dikelola oleh power supply. Nah, tujuannya sebagai hardware untuk backup daya listrik sehingga saat mati lampu ya mati listrik ini maka tetap bisa hidup untuk beberapa waktu. Jadi kita masih dikasih kesempatan untuk saving backup data kayak gitu ya. Pemasangan UPS sangat penting agar komputer tidak tiba-tiba mati ya ketika aliran listriknya terputus. Dan ini otomatis juga akan mencegah resiko kerusakan karena kalau mati tiba-tiba tanpa ada penyimpanan atau backup daya itu kan terjadi istilahnya shock ya di situ ya. Nah, ini juga berakibat bisa merusak juga di perangkat hardware-nya. Nah, kalau kita lihat dari komponen perangkat keras utama itu terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu CPU. Dikenal CPU singkatan dari Central Processing Unit. Unit pemrosesan utama itu terdiri dari ALU, CU, dan register. ALU itu singkatan dari Arithmetic Logic Unit. Dia yang bertugas melakukan operasi aritmetik dan logika. Untuk CU atau Control Unit ini bertugas mengatur alur instruksi. Nah, untuk peran sistem operasi sendiri, biasanya dia yang bertugas untuk menjadwalkan proses yang ada di CPU. Makanya disebut ada istilah CPU scheduling. Jadi di CPU itu ada tugasnya OS, dia mengatur penjadwalan di situ. Kemudian selain mengatur penjadwalan, dia juga bertugas mengatur eksekusi instruksi. Kemudian bagian yang kedua dari perangkat keras itu adalah memori. Memori ini jenisnya ada primary memory dan ada secondary memory. Untuk primary memory ada RAM, ada cache.
misalnya cache ya. Kemudian secondary memory ini ada hard disk, ada SSD contohnya. Nah, kemudian peran OS sendiri dalam perangkat keras itu apa? Di memory management dia melakukan alokasi, melakukan dealokasi, dan proteksi memori antar proses. Ini tugasnya OS di situ. Nah, kemudian bagian ketiga ada I/O atau input output device. Untuk input contohnya tadi sudah ada keyboard, ada mouse, ada scanner. Untuk output ada monitor, ada printer, ada speaker ya, itu contoh-contoh dari output device. Nah, perannya OS di dalam I/O device ini untuk apa? Menggunakan device driver untuk komunikasi. Kalau kita pakai monitor tambahan, mungkin juga pakai speaker tambahan, atau mungkin menggunakan printer mau kita pasangkan dari komputer kita, kita mau mencetak, kita pasangkan ke printer, itu kan mestinya ada komunikasi. Ada driver kan tadi yang ditanyakan maksudnya. Nah, driver itu untuk komunikasinya itu. OS-nya itu punya peran di situ. Jadi kalau nggak ada OS, drivernya nggak bisa masuk. Gitu. Ya. Nah, kemudian kadang-kadang kan gini ya, kalau kita masang ke perangkat itu, meskipun dalam bahasa Inggris intinya menyebutkan bahwa perangkat ini kurang kompatibel dipasangkan dengan tambahan itu, sehingga dimohon untuk mencari perangkat lain yang pas, meskipun in English gitu. Nah, itu adalah satu bentuk penolakan. Yang menolak itu siapa? OS dengan spek yang dia miliki ketika dipasangkan dengan hardware dari luar. Nah, ini perannya OS di output input itu di situ, memberikan komunikasi tadi, berdiskusi di situ. Ya. Nah, kemudian bagian keempat itu adalah storage device. Storage itu apa? Penyimpanan ya. Ini ada HDD, ada SSD, ada optical disk ya. Kemudian ada flash memory ya. Nah, terus perannya OS dalam storage device ini untuk apa? Dia yang mengatur sistem filenya. Ya, manajemen file tadi. Mau di HDD, mau di SSD, diatur sama OS simpannya. Ada manajemen file yang baik. Ya. Harapannya ini semua gitu ya. Anda nanti kalau sudah masuk kuliah, sudah mulai ada tugas ya, semester 1 dibuatkan drive sendiri. Isinya semester 1 mungkin ada beberapa mata kuliah di situ. Dari setiap mata kuliah disub lagi tugas-tugas yang dikerjakan. Nah, ini kalau Anda rapi nanti misalkan suatu saat dibutuhkan, tinggal buka lagi. Kan kayak gitu ya. Mau itu internal, mau di eksternal penyimpanan atau storage, itu sudah ada manajemen file di OS-nya. Dia mengatur sistem file di situ. Kemudian menyediakan akses yang efisien dan aman. Tentunya kalau kita berkaitan dengan perangkat keras yang keluar, akses supaya aman bagaimana, ini kan yang tahu OS-nya. Katakanlah kita pasangkan dengan optical disk atau mungkin HDD dari luar, kita pasang. Itu nanti misal kok ada sesuatu dalam HDD itu, entah mungkin dalam HDD sudah ada softwarenya atau ada aplikasi yang diindikasikan itu ada sesuatu yang asing, ini kan ada notif ya, diindikasi itu adalah semacam virus lah atau apa, bisa aja dideteksi seperti itu gitu. Nah, ini karena ada akses yang itu tadi efisien dan aman ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah perangkat tambahan, yaitu peripheral device. Ini ada GPU, ada NIC ya, Network Interface Card, Sound Card, dan lain-lain. Di mana OS itu mengelola agar perangkat ini bisa digunakan oleh aplikasi sesuai kebutuhan saja. Jadi nggak harus dipakai terus. Nah, ini adalah bagian dari hardware ya. Nah, kemudian untuk mekanisme OS sendiri dalam mengelola hardware itu seperti apa? Kita akan melihat. Jadi yang pertama itu ada yang namanya istilah interrupt handling, di mana OS itu menangani sinyal dari hardware agar CPU bisa merespon.
Ya. Jadi Anda bikin coding, tiba-tiba error, itu dirun, dieksekusi, ya, error. Nah, error tadi yang mengirimkan pesan siapa? OS-nya. Apalagi kalau coding yang kita bikin itu terkait dengan hardware. Saya bikin dengan menggunakan Arduino misalnya ya, mendeteksi sampah yang masuk. Saya punya perangkat ya, alat lah ember misalnya yang sudah saya kasih sensor macam-macam di situ ya. Begitu saya masukkan sampah mau mendekati tempat untuk masuknya itu pintunya buka. Nanti saya baru masukkan tempatnya di situ. Kalau sudah tutup. Misal kok sampahnya penuh, bunyi. Nah, indikator-indikator ini itu kan hardware yang bunyi di situ. Nah, untuk membantu membunyikan itu kan butuh coding di situ. Tapi coding ini bisa jalan benar. Itu tadi juga dipantau oleh OS. Kalau ada sesuatu yang salah, akan ada warning di situ. Sama juga saya membuat sistem deteksi untuk keluar masuk menutup ataupun membuka pintu. Kan kita melihat ya, misalkan untuk deteksi ini aja apa namanya, kalau kita masuk ke ruangan, khususnya di bank atau mall itu kan kita masuk ruang pintunya buka sendiri. Ini kan ada sensor di situ. Ya. Sensor yang terkait dengan mesin tubuh atau apapun yang disinyalir sekian radius dari pintu tadi itu bisa membuat pintu tadi membuka secara otomatis. Nah, tinggal kita nanti akan membedakan ini yang dilihat dari sensor tubuh manusia, tubuh hewan, atau apa. Benda juga bisa. Kan macam-macam yang mau melewati pintu. Nah, itu nanti yang indikator itu yang tinggal kita nanti masukkan di coding misalkan. Ya, untuk if-if-nya. Nah, itu tadi ya. Jadi intinya apa namanya eh, apa, untuk mekanisme OS-nya dari internet bonding seperti itu. Kemudian ada device driver, modul perangkat lunak yang menjembatani OS dengan hardware. Ada juga resource allocation, kemudian ada juga atraksi. Jadi kalau device driver ini dia ya tadi driver itu kan sebagai perantara tadi ya untuk komunikasi. Kalau resource allocation ini memastikan distribusi penggunaan CPU, memori itu adil, ya. Penggunaannya nggak berat sebelah seperti itu. Yang terakhir, menyembunyikan detail teknis hardware. Aplikasi cukup menggunakan API saja. Nah, contoh interaksi OS dan hardware ketika membuka file. Jadi ketika membuka file itu OS mengatur input-output dari storage RAM. Ya, ini kalau membuka file. Kita membuka file itu membuka dokumen itu ternyata OS yang mengatur I/O-nya. Kemudian CPU membaca instruksi dengan bantuan OS tadi. Akhirnya OS akan mengatur output ke layar melalui CPU tadi. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada beberapa contoh dari perangkat keras yang lazim digunakan di perkantoran ya. Ada keyboard, mouse, scanner, CPU, motherboard. Ini dari sekian ini mana yang belum pernah lihat? Sudah lihat semuanya. Scanner tahu kan? Tahu. Tahu semua ini ya. Bentuknya juga ya. Nah, kemudian ada VGA, sound card. Kemudian ada monitor, speaker, printer, proyektor, RAM, hard disk. Ya paling enggak 4 dari yang ada di sini pernah belok lah bentuknya seperti apa. Itu sudah cukup ya, nggak usah semuanya. Kemudian tadi sudah dikelompokkan ada piranti input, ada piranti proses, ada piranti storage ya, ada piranti outputnya sendiri dengan tugasnya masing-masing. Nah, kemudian kalau digambarkan itu seperti ini. Jadi input device kelompoknya seperti ini. Ada keyboard, ada mouse, ada joystick, trackball, light pen, dan lain-lain. Kemudian
output device-nya ini ada speaker, monitor, printer, projector, storage device-nya ada disket, ya, hard disk, periferalnya ada network card, modem. Ini kalau digambarkan itu skemanya itu menjadi seperti ini, apa yang tadi dijelaskan ya. Oke, nah berikutnya kira-kira apa sih tantangan dan perkembangan dari perangkat keras ini? Jadi kalau seiring dengan perkembangan teknologi, perangkat komputer itu tidak hanya terbatas pada CPU, RAM, dan hard disk, tetapi juga melibatkan seperti prosesor multi-core, graphic process unit yang lebih canggih atau GPU yang lebih canggih, perangkat IoT, sensor pintar hingga akselerator AI, ya, di mana kompleksitas ini membuat OS itu harus beradaptasi. Nah, kira-kira OS ini beradaptasi dengan cara yang bagaimana? Nah, di sini bisa dilihat untuk apa namanya adaptasi tadi. Yaitu mendukung arsitektur baru. Misalnya sistem operasi kok yang modern ini mampu mengelola prosesor multi-core dan multi-threading, ya ini harus bisa mendukung arsitektur tersebut. Kemudian kompatibilitas yang lebih baik untuk perangkat ya. Jadi OS ini harus menyediakan driver dan modul agar berbagai perangkat keras itu bisa digunakan tanpa adanya konflik. Ini menjadi peran utama dari OS tadi. Biar nggak ada crash, nggak ada hang, nggak ada delay, nggak ada nge-lag dan lain-lain ya. Ini tugasnya OS. Kemudian OS juga perlu mengatur beban kerja atau load balancing agar perangkat keras itu digunakan secara efisien. Nah, kemudian dari sisi keamanan dan stabilitas, semakin banyak perangkat, semakin besar potensi kerentanan. Jadi OS ini harus adaptif dalam melindungi sistem. Contoh yang paling nyata ya dari perangkat keras ini, OS modern itu ada Windows, ada Linux, ada macOS. Sekarang itu mampu mengenali graphic process unit untuk parallel processing, misalnya untuk jenis-jenis AI dan machine learning. Ya. Kemudian untuk OS mobile seperti Android ataupun iOS ini harus beradaptasi dengan sensor seperti sidik jari, ada juga kamera ganda, ada juga chip keamanan. Ya. Nah, itu tadi beberapa contoh dari yang harus dilakukan OS ya untuk mengadaptasi tadi. Nah, kemudian yang kedua ada isu kompatibilitas. Jadi, driver yang berbeda untuk tiap perangkat itu bisa mengakibatkan adanya perbedaan komunikasi dan cara kerja yang cukup besar ya. Agar sistem operasi bisa mengenali dan memanfaatkannya, dibutuhkan driver perangkat lunak penghubung OS dengan hardware. Nah, masalah yang muncul biasanya driver yang berbeda. Misalnya, printer merek A membutuhkan driver khusus yang berbeda dari printer merek B. Ini contohnya. Kemudian bisa jadi ada versi OS yang berbeda. Driver yang cocok di Windows 10 itu belum tentu bisa dipakai di Windows 11 ataupun Linux. Kemudian ditambah lagi tidak ada driver resmi. Perangkat keras yang lama atau sangat baru, yang terbaru, sering tidak mendapat dukungan driver. Karena kan tidak ada resminya. Ini sesuai kebutuhan aja di sini. Nah, hal ini kira-kira akan membawa dampak hal seperti ini. Dampaknya apa? Perangkat kerasnya tidak bisa dipakai. Nggak ada solusi kok. Performanya bisa dipakai tapi tidak muncul optimal. Harusnya bagus, harusnya muncul 8 tapi hanya bisa muncul 6.
tidak optimal. Potensi konflik antar perangkat jika driver tidak kompatibel. Bisa jadi, Bu, saya bikin coding di sini kelihatan persis sama loh Bu dengan komputer sebelah saya. Sama-sama ngopi ya. Sini gitu. Itu contohnya seperti itu. Itu baru antar perangkat. Belum di dalam perangkat itu sendiri terjadi konflik jika tidak sesuai dengan driver yang kompatibel. Contohnya bagaimana? Misalkan bisa saja ya printer tertentu hanya berjalan pada driver versi Windows, tapi dia tidak mendukung yang Linux. Kemudian GPU terbaru itu perlu update driver agar game atau aplikasi AI itu bisa berjalan optimal. Ini contohnya yang sudah real seperti itu. Nah, berikutnya ada virtualisasi. Jadi di sini OS Mode itu dapat mensimulasikan hardware, misalnya ada VirtualBox atau VMware. Jadi virtualisasi atau teknologi yang memungkinkan satu komputer fisik itu menjalankan beberapa sistem operasi sekaligus. Ada ya, yang satu komputer bisa ada dua sistem operasi, ya. Iya ada, bisa dipakai di situ dengan cara mensimulasikan perangkat keras. OS modern bekerja sama dengan hypervisor tadi, misalnya VirtualBox, VMware, Hyper-V ya, untuk menciptakan lingkungan virtual yang seolah-olah memiliki CPU, memori disk, dan perangkat I/O sendiri. Fungsinya dan manfaatnya untuk apa? Bisa melakukan pengujian untuk sistem operasi atau aplikasi tanpa mengganggu sistem utama. Kan sudah punya dua OS. Dia bisa berjalan di platform yang berbeda. Kemudian efisiensi sumber daya, karena satu server bisa dipakai oleh banyak OS. Ya. Isolasi lingkungan, jika satu VMware itu rusak, ya, virtual mesinnya rusak, tidak mempengaruhi sistem yang utama. Mendukung cloud computing, layanan cloud menggunakan virtualisasi untuk menyediakan server virtual bagi banyak user. Contohnya, bisa saja misalkan ada yang menginstal Linux di VirtualBox di dalam laptop Windows tanpa harus menghapus OS aslinya. Contoh yang lain, perusahaan hosting itu menggunakan VMware untuk membuat banyak server virtual dari satu server fisik. Ini penghematan biaya sekali. Nah, itu tadi beberapa hal ya. Nah, berikutnya ada perkembangan teknologi, GPU computing, cloud-based hardware, dan IoT device ya. Untuk GPU computing ini awalnya hanya dipakai untuk grafis sebetulnya, sesuai dengan namanya ya, graphical user proses tadi ya. Nah, di sini kini digunakan untuk komputasi paralel, misalkan digunakan untuk AI, machine learning, big data, mungkin kita bisa pakai di situ. Kemudian OS harus mendukung driver dan API khusus agar bisa memanfaatkan kemampuan GPU. Dan untuk cloud-based hardware, komputasi tidak lagi bergantung pada perangkat lokal, tapi memakai hardware virtual di cloud. Contohnya ada server, ada storage, ada jaringan, seperti itu ya. Kemudian OS juga beradaptasi dengan virtual container dan integrasi cloud agar aplikasi itu bisa berjalan di infrastruktur jarak jauh. Nah, untuk IoT devices sendiri, perangkat pintarnya ada sensor, ada kamera, ada smart home, ada wearable ya yang terkoneksi semuanya melalui internet. Nah, di sini dia harus mendukung resource yang sifatnya terbatas, low power, memori kecil, dan protokol komunikasi khusus. Contoh realnya, deep learning dengan TensorFlow di GPU NVIDIA. Kemudian ada juga cloud-based hardware seperti layanan AWS, Azure, yang menyediakan server virtual. Kemudian untuk IoT devices, ini sistem operasi ringan seperti TinyOS atau RiotOS dipakai di perangkat sensor. Intinya,
Perangkat keras itu adalah elemen vital dalam sistem komputer dan sistem operasi ini berfungsi sebagai pengelolanya, berfungsi sebagai penghubung, dan memberikan abstraksi dari perangkat keras ke user. Tanpa sistem operasi, perangkat keras tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Seperti itu ya untuk perangkat kerasnya. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini beberapa contoh gambar fisik dari perangkat keras itu seperti apa. Ini ada beberapa contoh yang cukup mudah untuk dikerjakan. Nih, nomor 1, sebutkan 2 contoh perangkat input selain yang dicontohkan. Perangkat input apa? Selain keyboard, mouse, Mic. Satu lagi kan 2 nih. Hah? Kamera, Bu. Ya, kamera. Kamera, kamera termasuk apa kamera? Tadi kamera ada. Mic atau kamera? Lebih ke yang jawabannya observasi ya. Oke. Jadi ini bisa menjawab ya untuk kuisnya ya. Nanti bisa dicoba di rumah. Oke.